Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, saat-saat putramu menderita wafat dan dimakamkan sudah mendekat. Dan itu menimbulkan kegaduhan, kekacauan di dalam para rasul. Bantu kami ya Tuhan supaya hati kami tetap tenang, damai. Meski seringkali ada berbagai macam kegaduhan di luar kami. Apapun penderitaan, salib, kesulitan, masalah yang kami hadapi, tidak boleh mengambil kedamaian yang telah Kau berikan kepada kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, menjelang akhir dari perjalanan hidup Yesus di dunia, mulai kita mendengarkan konflik di antara para rasul di lingkaran terdalam dari murid-murid Yesus. Dan Yesus ketika mengadakan perjamuan terakhir, maka disebut perjamuan terakhir, Last Supper, perjamuan terakhir, saat di mana mereka bersama-sama, terungkaplah sesuatu yang juga tidak terlalu jelas sebetulnya. Ketika Yesus mengatakan ada salah seorang dari kalian yang akan mengkhianati. Dan Yesus tidak mengatakan dengan jelas dengan siapa. Lalu murid yang disayangi Yesus, Petrus sebagai orang yang seringkali spontan, kemudian mulai kasak kusuk bertanya bagaimana caranya. Lalu ketika dia melihat bahwa salah satu murid Yesus yaitu Yohanes yang duduk dekat Yesus, Petrus mulai memberikan tanda kepada Yohanes untuk bertanya kepada Yesus siapa dia. Yesus juga tidak menyebut nama, tapi hanya mengatakan dia yang akan kuberikan roti setelah kucelupkan dalam anggur. Dialah dia, dialah orangnya. Lalu itulah yang dikatakan Yesus kepada Yohanes. Ya. Nah, apakah Yohanes kemudian mengatakan itu kepada Petrus? Kemudian kita tidak tahu persis dikatakan begitu. Tapi yang jelas Yesus memberikan roti, lalu memberikan masukan ke dalam anggur, lalu diberikan kepada Yudas Iskariot. Dan Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan kitab suci. Dan Yudas keluar pergi untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemudian Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus dipermuliakan. Dipermuliakan di sini artinya diangkat, yaitu disalibkan. Ya. Dan kalian tidak bisa ikut aku, kata Yesus kepada para murid. Yesus dan Petrus mengatakan, bagaimana kami tidak dapat mengikuti engkau? Ya, waktunya kalian akan menderita, dan kalian setelah itu baru kalian akan mengikuti aku. Saudara, revelasi pernyataan Yesus di saat akhir kehidupannya ini suatu yang mengharukan, yang memberikan rasa yang sulit dipahami oleh mereka. Setelah mereka berkumpul 3 tahun bersama-sama, ya, kemudian dihancurkan oleh seorang yang mengkhianati. Tetapi itu pun merupakan sesuatu yang harus terjadi di dalam kehidupan mereka bersama. Nah, sesuatu yang pertanyaan saya yang sulit dipahami di sini adalah kenapa ketika Yesus memberikan roti dan anggur kepada Yudas, dikatakan iblis memasuki hati Yudas. Saya mencoba memahami apa maksudnya teks kitab suci ini. Apa maksudnya teks kitab suci ini? Bagian ini ketika Yesus mengatakan bahwa setelah Yesus memberikan tubuh dan darahnya, itu kan Kamis Putih, itu kan perjamuan terakhir. Yesus telah mencuci kaki para rasul, dan peristiwa itu peristiwa perjamuan terakhir. Yudas juga sebagai imam. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
saya mencoba memahaminya dengan konteks seperti ini. Segala sesuatu yang suci, yang bersih, yang murni, yang berasal dari Tuhan, harus dibarengi juga dengan intensi, dengan motivasi yang murni juga. Jadi segala yang baik, kalau dibarengi dengan motivasi, dengan intensi, dengan keinginan kemurnian yang baik untuk siapa saja, itu akan menghasilkan buah yang berlimpah. Ya. Maka di dalam gereja ada teologi yang disebut ex opere operantis. Rahmat itu akan bertumbuh ketika orang yang membawakan rahmat itu mengalami kekudusan, ya, kemurnian. Jadi menjadi aliran rahmat itu mengalir dengan deras kepada orang lain. Meskipun ada juga dikatakan ketika dia menjalankan sesuai dengan kehendak Allah, dengan peraturannya ex opere operato, itu juga sah. Tetapi akan menjadi lebih bermakna, lebih dalam ketika yang bersangkutan juga dalam keadaan berrahmat, suci. Maka orang kudus itu dengan sendirinya akan memberikan daya, dampak kekudusan itu kepada orang lain. Karena aliran rahmat itu tidak terganggu, tidak terhambat oleh keberdosaan, kerapuhan orang tersebut. Jadi mengalir seperti talang air, talang dari hujan, ya, tidak ada hambatan di talang itu, lalu air mengalir sampai ke orang yang bersangkutan. Nah, jadi Yudas kita perhatikan, kita lihat dia mendapatkan juga rahmat dari Tuhan, ya. Tetapi karena intensi dan maksud jahatnya untuk menyerahkan Yesus, maka si iblis masuk di dalam pribadi orang yang berdosa ini, orang lemah ini. Jadi terwujudlah apa yang menjadi keinginan si orang bersangkutan. Maka di sini pentingnya bagi kita betapa kekudusan, panggilan kepada kekudusan itu adalah panggilan yang sungguh harus kita perhatikan menjadi suatu panggilan kekuatan kita bersama. Panggilan kepada kekudusan. Tuhan memanggil kita untuk mengalami kekudusan sehingga Tuhan memakaiku, memakai Anda. Sejak dalam kandungan dipanggil dalam bacaan pertama kitab Nabi Yesaya, sejak dalam kandungan dipanggil bukan hanya untuk bangsa Israel tapi untuk bangsa dunia. Kita pun dipanggil. Maka panggilan kita kepada kekudusan adalah panggilan seluruh hidup kita supaya rahmat yang Tuhan mengalir dalam diri kita itu mengalir dengan deras tanpa hambatan. Yang kedua, betapa pentingnya kita mengaku dosa, terus-menerus pengakuan dosa, ya, proses pembersihan diri, perubahan, pertobatan dalam hidup kita. Nah, disitulah kita lihat bagaimana gereja menyediakan sarana yang begitu luar biasa dengan sakramen pengakuan dosa, ya. Maka di saat-saat ini ketika kalau ada sarana-sarana pengakuan dosa umum, general absolution, absolusi umum, maka gunakanlah itu. Tetapi juga berarti kita juga harus mohon rahmat secara batinnya supaya Tuhan menghapus dosa kita, membersihkan kita, menyucikan kita, membuang segala hambatan-hambatan yang ada dalam diri kita. Nah, itulah yang kita lihat dalam diri Yudas Iskariot. Kenapa iblis memasukinya? Karena intensinya, motivasinya, ya, ada keinginan jahat. Jadi motivasi-motivasi itu berada dalam lapisan bawah sadar. Petrus pun sebetulnya juga orang yang sangat mencintai Yesus, tetapi dia juga mempunyai maksud-maksud tersembunyi dalam batinnya yang menghendaki supaya kerajaan Allah terjadi dalam diri Yesus. Ya, tapi itu tidak terjadi. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah. Maka dia juga dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan, ya. Dan Yesus mengatakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali juga. Dan poinnya di sini bahwa Petrus dengan sadar, dengan mau, ya, berdosa, tapi dia mau berubah. Ya. Dia menangis, dia mengakukan dosanya, dia menyadari dosanya. Tidak hanya menyadari dosanya, tetapi dia kembali kepada Yesus. Saya yakin Yudas Iskariot juga menyesal atas perbuatannya menjual Yesus dengan 30 dinar, keping perak, dinar.
Tapi tindakannya kemudian karena begitu fokus kepada keberdosaannya, kesalahannya karena dia menjual, maka dia bunuh diri, gantung diri. Seandainya dia pada saat itu kemudian mengaku dosa, menyesali dosanya dan kembali kepada Yesus, saya yakin bahwa Yesus akan menerima Yudas Iskariot. Nah, inilah yang menentukan kita di dalam proses pertobatan itu. Kita mengakui, menyesali dosa-dosa kita, dan apakah aku mau datang kepada Yesus, mohon ampun atas segala dosa-dosaku, atau aku mau tetap bertahan di dalam keberdosaan itu. Itulah saudaraku yang terkasih, semoga kita menyadari dosa-dosa kita, tetapi kita datang kepada Yesus dan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Tuhan akan menghapus segala dosa kita dan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi atau hitam seperti arang, Tuhan akan menghapus dosa-dosa kita. Dan Tuhan sedang menyelamatkan kita dengan Paskah ini. Ya, hari Kamis Putih, hari Jumat Agung, hari malam Paskah. Disitulah peristiwa di mana Tuhan menghapus segala dosa-dosa kita. Semoga kita menyadari keberdosaan kita dan kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Yesus, dan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita dengan penuh kerendahan hati. Semoga rahmat Tuhan mengalir dalam diri kita semua dan kita menyadari bahwa hambatan-hambatan dosa itu harus terjadi dalam diri kita manusia, dapat terjadi dalam diri kita manusia. Tetapi kita tahu bukan hanya kesadaran akan dosa, tetapi datang kepada Yesus dan bersandar kepada Yesus yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Semoga kita semua diberkati, dikasihi oleh Tuhan, dan kerendahan hati untuk mengakui dosa dan membiarkan Tuhan menghapus dosa kita. Semoga Anda yang berada dimanapun juga diberkati, didorong untuk datang kepada Yesus dan mohon ampun kepadanya. Berkat Tuhan kepada Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.